Disia-siakan timnas Brasil, dibuang Benfica hingga disebut sebagai calon wonderkid gagal, Deco telah merasakan itu semua. Namun begitu, perjuangan pahit yang dijalani seorang Deco sukses menemukan titik bahagianya. Dia menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia dan bahkan masuk ke dalam jajaran legenda Portugal. Ya, Deco pada akhirnya memilih untuk membela Portugal usai Brasil tak kunjung memberinya kesempatan. Dia menjadi satu dari sedikit pemain yang mampu merajai dua kompetisi prestis Eropa hingga menaklukkan Portugal, Spanyol, dan Inggris. Sayangnya, meski telah memilih kewarganegaraan Portugal, kebiasaan buruk pemain Brasil seperti gemar berpesta dan minum minuman beralkohol sulit lepas dari perangai Deco. Dia terjerumus dalam dunia kelam itu hingga Barcelona memilih untuk mengusirnya. Padahal dia telah membentuk kemitraan sempurna dengan Ronaldinho dan bahkan disebut-sebut sebagai salah satu mentor terbaik Lionel Messi. Anderson Luis de Souza atau yang akrab disapa Deco sudah memiliki bakat paling menonjol sejak belia. Menjadikan sepak bola sebagai hobi favoritnya, Deco sudah menunjukkan kontrol bola yang mengagumkan. Anggun adalah salah satu kata yang digunakan kala itu untuk menggambarkan kemampuannya dalam mengendalikan si kulit bundar. Pada tahun 1997, Deco bergabung dengan tim senior Corinthians. Di sebuah kompetisi lokal di Sao Paulo, Deco menjadi pemain yang sangat menarik perhatian pemandu bakat milik Benfica. Tanpa berlama-lama, Deco dibawa terbang ke Portugal dan dipertemukan oleh sang pelatih, Graeme Souness. Sayangnya, bakat dan kemampuan Deco tak terpakai di Benfica. Sang pelatih lebih memilih memainkan Mark Pembridge dan Steve Harkness ketimbang Deco yang masih tergolong muda. Dari situ, Deco lalu dipinjamkan ke Alverca hingga dilego ke Salgueiros. Namun karirnya tidak berjalan mulus. Dia mengalami nasib buruk dan segera dianggap sebagai salah satu wonderkid gagal oleh penggemar Benfica. Di tengah keterpurukannya sebagai pesepak bola, Deco secara mengejutkan diangkut oleh FC Porto pada tahun 1999. Meski harus menjalani perjuangan yang tidak mudah lebih dulu, Deco kemudian bisa tersenyum lebar usai tim tersebut meresmikan nama Jose Mourinho sebagai pelatih kepala. Mourinho yang memahami betul bakat Deco meminta sang pemain berperan sebagai nomor 10. Deco diberi kebebasan berkreasi serta dibebankan tugas bertahan dan pemahaman taktik yang lebih mendalam. Tak dinyana, Deco memainkan peran tersebut dengan sangat baik. Kemampuan olah bola dan kreativitas yang dibarengi kemauan bekerja keras membuat Deco menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Porto menjuarai Piala UEFA 2003. Saat itu, Deco menunggu pemanggilan dari timnas Brasil karena ia merasa bahwa kemampuannya sudah cukup untuk diandalkan tim Samba. Sayangnya, pemanggilan itu tak kunjung datang. Karena merasa disia-siakan, Deco yang memenuhi syarat untuk membela Portugal langsung menerima pemanggilan yang dilakukan pelatih kepala. Dia memainkan debut dengan timnas Portugal di laga melawan Brasil dan sukses mencatatkan nama di papan skor. Meski mendapat banyak cibiran dari penggemar Brasil, Deco tetap berada pada pendirian. Ia bersikap seolah memberitahu Brasil bahwa mereka seharusnya mengambil langkah pasti sejak dahulu untuk memanggilnya. Melanjutkan karirnya yang terus menanjak, Deco masih menjadi andalan FC Porto, meski nama Barcelona dan FC Bayern terus mendekatinya. Di tahun 2004, Deco akhirnya menciptakan musim terbaik sepanjang karir, yaitu membuat FC Porto memenangkan trofi Liga Champions Eropa. Lebih dari itu, dia juga diberi penghargaan sebagai pemain terbaik laga di final bersejarah tersebut. Setelah memenangi trofi Liga Champions Eropa, Porto ditinggal banyak bintang, termasuk pelatih Jose Mourinho yang menerima tawaran Chelsea. Saat itu, Deco diajak bergabung ke tim London dengan jaminan menit bermain.
Namun ia akhirnya lebih memilih FC Barcelona, tim yang menjadi favoritnya sejak kecil. Bersama Barcelona, Deco turut mencapai kesuksesan yang tak kalah besar. Dia mampu mempersembahkan trofi La Liga di musim pertamanya dan membawa El Barça meraih gelar Liga Champions Eropa tahun 2006. Saat itu, Deco memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ronaldinho. Dia menjalin kerjasama yang sangat apik dengan bintang asal Brasil itu dalam menopang Samuel Eto'o yang jadi ujung tombak. Deco menjadi pemain yang mahir menjaga aliran bola dengan umpan-umpan pendek dan pasti. Selain itu, dia juga menjadi pengatur serangan dengan umpan-umpan kunci dan pergerakan tanpa henti. Sayangnya, kegemilangan Deco di Barcelona mandek sampai tahun 2006 saja. Sebab di 2 musim berikutnya, ia gagal mempersembahkan satu pun gelar bergengsi. Diketahui, Deco sering menghabiskan waktu dengan berpesta bersama sahabatnya di Barcelona, yaitu Ronaldinho. Mereka berdua memang menjadi andalan di atas lapangan. Namun ketika persoalan sepak bola sedang tidak dimainkan, minum minuman keras menjadi hiburan pilihan. Walhasil, baik Deco maupun Ronaldinho mengalami penurunan performa. Keduanya sering mengalami masalah kebugaran. Meski dinilai sebagai pemain yang menjadi mentor Lionel Messi, Deco tetap tidak bisa menutupi kebiasaan buruknya dalam mengkonsumsi alkohol. Akhirnya tepat di tahun 2008, Deco diusir dari FC Barcelona. Bersamaan dengan Ronaldinho, keduanya didepak saat klub resmi menunjuk Pep Guardiola sebagai pelatih anyar. Menurut kesaksian mantan pemain FC Barcelona, yaitu Alexander Hleb, Deco memang sering berpesta bersama Ronaldinho. Dalam banyak kesempatan, kedua pemain tersebut bahkan sering datang ke tempat latihan dalam kondisi mabuk. Guardiola yang sama sekali tidak menyukai hal tersebut langsung memutuskan untuk menyingkirkan Deco. Terlebih, Deco memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lionel Messi. Guardiola tidak ingin keberadaannya memberi pengaruh buruk bagi calon bintang Barcelona itu. Setelah diusir Barcelona, Deco memilih bergabung dengan Chelsea. Selama membela The Blues, Deco sejatinya masih sanggup menunjukkan performa yang cukup apik. Dia mempersembahkan trofi Liga Primer Inggris dan piala domestik lainnya. Namun menyusul usianya yang juga semakin tua, performa Deco perlahan menurun. Dia hanya bertahan selama 2 musim sebelum akhirnya memutuskan pulang ke Brasil dan bergabung dengan Fluminense. Bermain di kompetisi yang memiliki level berbeda dengan Eropa, Deco terlihat sangat menikmati karirnya di Fluminense. Dia menjadi andalan dalam setidaknya 4 musim sebelum akhirnya memutuskan pensiun di tahun 2013. Selama membela Fluminense, Deco mampu menyumbangkan sejumlah gelar bergengsi. Sebut saja trofi Liga sebanyak 2 biji dan 1 Campeonato Carioca. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.